Halo semuanya, jadi hari ini kita bakal lihat perbedaan dari semua brand oil pastel yang pernah aku review sebelumnya. First, kita swatch dulu aja semuanya. Ini dari Montmart. Itu yang udah aku pernah bilang sebelumnya. Montmart tuh rasanya tuh kayak cream sauce gitu. Kalau teman-teman tahu rasanya, like nggak kayak mentega, tapi lebih kayak krim yang ringan gitu, lightweight gitu. Kalau si Montmart, kelihatan nggak? Montmart, sorry man. Oke, dari Montmart. Sekarang kita coba pakai dari Giorgion. Nah, kalau Giorgion itu rasanya lebih kokoh, terus agak little bit sticky, sedikit lengket, tapi nggak apa-apa. Cuma emang nggak terlalu rasanya tuh kayak tebal aja gitu dibanding sama yang Montmart. Itu kita pisahin yang udah kita pisahin di sini. Ini dari Giorgion. Giorgion. Sekarang kita sama yang Paul Rubens ya. Nah, ini yang Paul Rubens. Kayaknya di sini aja deh. Itu rasanya creamy juga, tapi nggak terlalu keras sama kayak yang ini, kayak yang si Giorgion. Ini kayak sama ya. Oke, bagusnya oke. Sedikit kayak sama ya, ini beda. Ini dari Mungyo, sedangkan ini dari Gribo Oil Pastel. Kita coba yang mana dulu nih? Yang Gribo rasanya itu kayak Power Buns, tapi nggak creamy at all. Maksudnya kalau misalnya teman-teman mau bikin gambar yang ada teksturnya, itu agak susah kalau pakai Gribble. Bukan berarti Gribble kurang bagus ya, enggak, cuma sesuaiin sama kebutuhan teman-teman semua gitu. Sekarang kita coba dari si Mungyo ini nih, karena belum namain ya, kita namain dulu. Ini Gribble. Nah, sekarang kita coba perbedaannya dari Mungyo apa. Interesting, menarik. Kita kasih nama dulu. Mungyo. Perbedaannya Gribble sama Mungyo dulu ya. Kalau Mungyo itu rasanya lebih matte aja gitu. Kalau Gribble kayak ada slightly sedikit glossy lah dibanding yang Mungyo. Mungyo lebih matte. Terus kalau misalnya dari perbandingan warnanya, kalau teman-teman nonton video-video aku sebelumnya, warna dari Gribble tuh lebih vibrant, lebih kayak oke, ini warna-warna primer gitu. Kalau Mungyo tuh agak muted dikit, tapi nggak muted kayak Morandi. Nah, kalau ini Mungyo ini Mungyo Artist, ini Mungyo yang reguler.
dulu ya. Nah, ntar aku swatch dulu semuanya deh. Nah, ini dari Quelox. Quelox. Ini juga Quelox sih. Kayak, makanya aku ntar menggambar sesuatu lagi. Aku selalu butuh warna yang sangat mudah banget buat gambar sketsa gitu. Ini udah. Nah ini tuh oil pastel termurah tapi terworth it buat aku. Ini Dong-E harusnya di off dulu nih. Cuman Nisa mana ya lapnya? Ini lapnya. Nah kalau teman-teman kayak kok kotor sih, gimana caranya? Nah gini caranya, jadi cuma dilap aja and then tada, bersih kan? Tuh, bersih lagi. Nah ini kayak crayon yang sering kita temuin tuh, when you well jet. Nah, tapi ini karena kecil jadi bagus buat detail gitu. Kalau ini aku sukanya, dan vibrant warnanya, ngejreng gitu, jadi buat highlight tuh nyaman. Sekarang kita coba kayak ini. Aku cuma punya satu, gimana ya? Sini deh. Oh, ini emang nyaman sih si Caran d'Ache ini. I hope one day aku bisa beli semua warnanya. Oke, sekarang kita lihat bedanya apa ya dari semuanya nih. Oke. Kalau yang apa namanya? Kalau yang misalnya teman-teman mau bikin yang tekstur painting, ini bisa nih. Quelox, terus Paul Rubens juga, Giorgion juga bisa, Montmartre juga bisa. Ini tekstur painting ya. Nah, kalau misalnya teman-teman suka bikin kayak yang gambar biasa aja gitu, terus kayak pengen ada detailnya, terus apa namanya, bikin yang kayak regular drawing aja, gambar-gambar biasa tanpa ada tekstur painting atau stippling gitu. Stippling juga bisa, cuma nggak setimbul Montmartre, Giorgion, Paul Rubens sama Quelox gitu, yang belum ditandain sama warna ungu ya. Jadi aku mau kasih tanda kalau yang hijau ini teksturnya nggak creamy, soft iya tapi tidak creamy, jadi firm ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau nanya, terus tadi belum dijelasin nih bedanya Mungyo regular sama Mungyo artist. Kalau Mungyo regular itu kerasa lebih sedikit soft daripada yang ini. Kalau ini soft dan firm, kokoh. Kalau ini kokoh tapi softnya nggak terlalu kayak harus ada effort dulu kalau mau ngewarnanya pakai ini. Tapi overall it's okay. Kalau misalnya warnanya suka ini, jadi nggak ada masalah apa-apa. Terus kalau Quelox gimana? Nah Quelox itu paling creamy, maksudnya yang paling ada tekstur dibanding ketiga ini kalau Quelox. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin gambar yang beneran ada pakai pisau palet gitu, Quelox gampang sih Quelox, dan warnanya juga keluar banget. Terus gimana kalau Montmartre sama Giorgion? Giorgion itu harus sedikit ada effortnya kalau mau gambar, tapi karena lebih murah kayak nggak apa-apa gitu. Paul Rubens juga enggak semuanya, karena yang aku punya Paul Rubensnya keluaran yang dulu, jadi secara kandungannya belum rata semua. Tapi kalau misalnya teman-teman coba yang Haya, itu bagus banget katanya. Belum nyoba juga karena terlalu banyak yang aku punya yang belum habis ya teman-teman. So kalau Montmartre itu ringan formulanya, itu yang aku suka.
ringan, itu yang aku suka si monomat ini. Jadi gak perlu terlalu effort gitu buat gambarnya. Nah, apalagi yang belum aku jelasin? Oh, yang Dong E sama Caran d'Ache. Dong E itu harganya cuma 15 ribuan, sekitar $1, $1. Karena aku belinya yang mini gini kan, dan ini bagus banget buat latihan sih, buat sehari-hari daily practice. Terus kalau Caran d'Ache gimana? Caran d'Ache itu definisi krayon kita masa kecil, tapi in the best way. Krayon yang beneran apa ya? Kan kalau krayon tuh biasanya waxnya banyak tuh. Ini juga banyak, cuma gak lengket, kayak glides really well and smooth. Ya, aku kasih tahu. Aku nulis sama aku tuh. Kayak pensil, tapi bukan pensil, tapi I don't know. Aku nggak tahu cara ngejelasinnya. Pokoknya harus coba sih. Minimal beli satu. Aku juga beli satu sih karena too expensive for me. Semoga nanti bisa beli semua warnanya. Jadi, oh ya, aku belum kasih ini dulu. Kalau warna ungu itu tekstur nih, kasih keterangannya ya. Creamy. Ini just soft. Kalau yang warna ini berarti creamy gitu. Jadi buat tekstur painting. Kalau misalnya yang ini nggak kelihatan ya. Kalau misalnya yang ini itu bagus buat detail biasanya. Oke. Ini kayak aku udah ngomong 15 menit ya ternyata. Wah, itu sih perbedaannya. Kalau detailnya gini, misalnya aku bakal gambar line ya di sini, thin line. Kita bedain yang si Gribble ini sama yang mana? Si Quelox. Gribble dan Quelox. Cuma diatur pressure aja kayak it's okay lah ya. Coba kalau sama ini, thin line itu beda. Tuh. Karena ininya beda aja gitu. Kalau ini thin line yang berhasil dibuat sama si Gribble ini, maksudnya yang si apa? Yang nggak terlalu creamy tapi kokoh dan firm. Firm sama kokoh sama aja ya, gitu. Nah, kalau yang Quelox tuh rata-rata susah kalau bikin thin line. Tapi gak apa-apa, maksudnya setiap oil pastel itu punya kegunaannya masing-masing. So, teman-teman gak perlu kayak, oh aku harus beli ini. Enggak perlu kayak gitu. Yang penting tetap latihan sama apa yang udah teman-teman punya di rumah. So, that's for today everyone. I hope you guys always happy all the time. So, have a good day. Bye-bye.